Sepasang suami istri mendapatkan kiriman misterius berupa kotak dengan sebuah tombol yang jika ditekan akan mengakibatkan mereka menerima uang 1 juta dolar. Namun di saat yang bersamaan akan menyebabkan kematian seseorang yang gak mereka kenal. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film jadul yang dirilis di tahun 2009 yang berjudul The Box. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai pada tahun 1976, ketika itu wakil direktur NSA menerima memo yang sangat penting dari NASA tentang proyek Mars yang menyatakan bahwa mereka mampu menyadarkan pasien yang bernama Arlington James Stewart yang pada waktu itu mengalami luka bakar, dan Arlington kemudian dibawa ke lokasi yang dirahasiakan. Sejak saat itu Arlington Stewart telah membuat sebuah perangkat yang gak diketahui buat apa, dan setelah perangkat itu jadi, langsung dia kirimkan ke rumahnya sendiri. Singkatnya, 5 bulan kemudian, masih di tahun yang sama, di kediaman sepasang suami istri bernama Norma dan Arthur, ada suara bel pintu yang ditekan. Karena itu masih pagi banget, Norma pun memutuskan mengintip untuk melihat siapa yang menekan bel pagi-pagi buta seperti ini. Terlihatlah sebuah mobil hitam yang udah pergi dari depan rumahnya. Ketika Norma membuka pintu, dia mendapatkan sebuah paket berbentuk kotak kecil. Jadi, Norma pun memutuskan untuk membawanya ke dalam. Gak ada yang tahu paket itu isinya apa dan siapa pengirimnya. Jadi Norma, Arthur, dan juga Walter anak mereka memutuskan untuk membukanya sambil sarapan. Di dalamnya, mereka mendapatkan sebuah kotak kayu yang di atasnya terdapat sebuah tombol yang bisa diakses dengan menggunakan kunci khusus. Selain kotak kayu ini, mereka juga mendapatkan sebuah amplop yang bertuliskan Mr. Stewart akan menelponmu langsung jam 5 sore. Namun, baik Arthur ataupun Norma gak mengenal Mr. Stewart. Di hari itu, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Walter pergi ke sekolah, sedangkan Norma adalah seorang guru di sekolah yang sama dengan Walter. Hanya saja Norma mengajar anak SMA. Sebenarnya itu adalah hari yang biasa bagi Norma, sampai salah satu muridnya yang bernama Charles, yang merupakan murid yang nakal, bertanya pada Norma, kenapa Norma jalannya pincang. Merasa nggak masalah dengan pertanyaan tersebut, Norma lalu duduk di atas meja dan membuka sepatunya, kemudian memperlihatkan kondisi jarinya yang cacat. Setelah mengajar, Norma dipanggil oleh kepala sekolah. Dia diberitahu kabar buruk bahwa sekolah nggak bisa memberikan lagi tunjangan kepada guru seperti Norma untuk membantu memberikan subsidi biaya sekolah anaknya, yaitu Walter. Setelah menyampaikan hal tersebut, hidung kepala sekolah pun mengeluarkan darah. Tentunya hal ini sangat membuat Norma sedih karena keluarga Norma memang hidup dengan mengandalkan gaji. Sementara itu, Arthur sehari-hari bekerja di NASA. Arthur bekerja sebagai perancang kamera yang digunakan dalam misi ke Mars. Pagi itu dia menyaksikan konferensi pers tentang temuan pesawat luar angkasa Viking 1 di planet Mars. Setelahnya, Arthur pun pergi ke lab di mana ada salah satu temannya lagi membuat kaki palsu buatan untuk Norma. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Cahill. Kedatangan Cahill di sana memberikan Arthur sebuah surat tentang balasan lamaran Arthur untuk divisi proyek astronot. Mereka semua kaget ketika mendengarkan Arthur nggak memenuhi standar mereka. Cahill dan Arthur pun mendatangi atasan mereka. Ternyata dikabarkan kalau Arthur nggak lulus ujian psikologi. Dan ini adalah hal yang nggak masuk akal karena Arthur unggul di semua tes. Sementara itu, siang harinya di rumah, Norma mendapatkan tamu, seorang pria yang punya wajah setengah terbakar. Ternyata itu adalah Mr. Stewart. Kedatangannya siang itu adalah untuk menjelaskan penggunaan kunci di kotak kayu yang dia kirimkan kemarin. Ketika itu, Stewart langsung membuka kotak itu dengan kunci yang dia bawa, sehingga cover yang menghalangi tombol untuk ditekan bisa terbuka. Stewart menjelaskan jika tombol merah itu ditekan, ada dua hal yang akan terjadi. Satu orang di dunia ini yang gak Norma kenal secara mendadak akan meninggal, namun Norma akan mendapatkan 1 juta dolar. Sebagai bukti kalau uang itu asli, Stewart memberikan Norma uang 100 dolar. Kemudian, Stewart menjelaskan peraturannya. Yang pertama, Norma gak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang Stewart. Norma gak boleh membicarakan hal ini pada siapapun kecuali Arthur. Norma punya waktu 24 jam untuk membuat keputusannya, karena besok jam 5 sore, Stewart akan menyuruh orangnya untuk mengambil kotak itu karena akan diprogram ulang dan dibawa ke keluarga yang lain. Gak lama setelahnya, Arthur pun pulang ke rumah.
Masing-masing dari mereka kemudian saling menceritakan hari buruk mereka. Setelahnya, Norma langsung menceritakan tentang kedatangan Stewart dan fungsi dari kotak tersebut. Karena mereka nggak bisa membunuh orang lain hanya demi uang, mereka pun sepakat untuk nggak bisa menerima persyaratan yang diberikan oleh Stewart. Kotak itu pun mereka simpan di dalam berangkas. Pada malam itu, mereka pun pergi untuk menonton teater, sementara Walter ditinggalkan bersama pengasuhnya yang bernama Dana. Namun, ketika di teater, mereka berdua nggak bisa berhenti mendiskusikan tentang kotak kayu itu. Bagaimana cara kerjanya? Kok bisa ada orang yang meninggal karena mereka menekan tombol itu? Arthur jadi curiga mereka dimanfaatkan untuk sesuatu yang jahat. Namun Norma juga nggak mau kehilangan kesempatan mendapatkan uang ini. Lagi asik ngobrol, tanpa mereka sadari, ada orang lain yang memperhatikan dan mendengarkan percakapan mereka berdua. Sepulangnya ke rumah, Arthur yang merupakan teknisi NASA pun mencoba membongkar isi kotak itu. Ternyata kotak itu hanyalah sebuah kotak kosong yang diberikan tombol. Gimana Stewart tahu kalau misalkan mereka menekan tombol tersebut? Karena di dalamnya nggak ada transmisi dan nggak ada radio. Tapi Norma masih ingin memikirkan tawaran dari Stewart. Pembicaraan pun berlanjut di tempat tidur. Mereka masih bingung dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi, mereka saat ini sedang kesulitan uang untuk biaya sekolahnya Walter dan juga untuk operasi kakinya Norma. Jika mereka nggak mau menyetujui persyaratan dari Stewart, maka operasi kakinya Norma harus dibatalkan karena mereka harus mementingkan biaya pendidikan Walter. Keesokan harinya di tempat lain, seorang pria yang bernama Jeffrey mendapatkan telepon dari istrinya yang menyaksikan ada seorang wanita diculik di depan matanya. Jeffrey pun menyuruh istrinya untuk segera pulang kemudian mengunci pintu rumah. Tanpa dia sadari, ada seseorang yang juga mengawasinya dari kejauhan. Di siang itu, Arthur mengembalikan uang $100 kemarin yang dia pinjam dan mengabari kalau uang itu ternyata uang asli. Diskusi pun berlanjut. Apakah mereka akan menekan tombol itu atau tidak? Apakah akan ada orang yang meninggal ataukah itu hanya omong kosong belaka mengingat kotak itu cuma kotak kosong yang hanya ada tombolnya? Karena udah mau jam 5 sore, Norma pun dengan ragu-ragu tapi pasti menekan tombol tersebut dan beranggapan ini hanyalah kotak biasa. Sementara itu di waktu yang sama di tempat lain, petugas 911 menerima panggilan bahwa si penelpon mendengarkan suara teriakan dan tembakan yang datang dari rumah tetangganya. Polisi pun dengan segera datang dan menemukan ada seorang wanita tewas dan seorang anak kecil bersembunyi di kamar mandi. Gak lama setelah menekan tombol, Stewart pun datang mengunjungi rumah Arthur dan Norma, kemudian memberikan mereka sekoper uang $1 juta seperti yang dia janjikan. Tanpa basa-basi, Stewart lalu pergi begitu saja dengan membawa kotak kayu itu karena dia ingin memberikan kotak itu kepada keluarga lain. Arthur kemudian membawa koper itu keluar berniat untuk mengembalikannya, tapi Stewart gak bisa menerimanya lagi karena tombol udah ditekan. Arthur pun mencoba berusaha melacak Stewart dari nomor kendaraan yang dia pakai. Sementara itu di kantor polisi, petugas yang bernama Dick Burns lagi menyelidiki kasus kematian wanita tadi. Dick Burns adalah kepala polisi, ayahnya Norma. Ternyata wanita yang tewas tadi adalah istrinya Jeffrey. Namun sampai saat ini Jeffrey malah nggak bisa dihubungi dan ditemukan. Namun saksi melihat Jeffrey lari keluar rumah setelah suara tembakan terdengar. Malam harinya di rumah, Arthur memberikan kaki prostetik buatannya dan setelah digunakan, itu membuat Norma nyaman sehingga saat berjalan Norma nggak kesakitan dan nggak terlihat pincang lagi. Malam itu mereka pergi ke acara repetisi makan malam adiknya Norma yang akan menikah. Tentu saja orang tuanya juga hadir di sana. Ada keanehan yang Arthur dan Norma rasakan. Ketika itu Arthur selalu ditatap oleh seorang nenek tua yang gak dia kenal. Kemudian udah jadi tradisi keluarga, tuan rumah akan mengundi nama-nama para tamu undangan untuk mendapatkan hadiah dan nama Arthur lah yang keluar. Ketika akan memilih satu dari tumpukan hadiah, Arthur salvok dengan kotak yang familiar dengan paket kotak kayu dari Stewart kemarin. Jadi Arthur memilihnya. Setelah dibuka, di dalamnya cuma berisikan sebuah foto Stewart yang wajahnya masih utuh. Mereka berdua pun langsung takut dan merinding. Ditambah lagi, ada muridnya Norma yang kebetulan bekerja sebagai pelayan. Murid bernama Charles itu selalu menatap Arthur hingga Arthur merasa nggak nyaman. Arthur pun makin kesal ketika tamu lain memberitahunya bahwa Charles adalah murid yang mempermalukan Norma di depan kelas. Mumpung bertemu dengan mertuanya yang polisi, Arthur meminta tolong untuk mengecek plat nomor kendaraan dari Stewart yang telah dia catat. Di waktu yang bersamaan, seorang pelayan dengan hidung berdarah memanggil Norma karena ada telepon yang datang untuknya. Ternyata yang menelpon adalah Stewart. Dia tahu Arthur memberikan plat nomornya pada polisi. Norma kaget dan takut gimana Stewart bisa tahu.
Stewart mengingatkan Norma bahwa dia nggak boleh membocorkan apa-apa terkait dirinya karena Norma udah menekan tombolnya. Setelah panggilan itu, Norma mendengarkan ribut-ribut dari dalam. Ternyata itu adalah Arthur yang mencoba mengonfrontasi Charles atas apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Karena nggak mau menimbulkan keributan, Norma kemudian mengajak Arthur untuk pulang. Tapi ketika itu di kaca mobil mereka ada tulisan "No Exit" dan seorang pelayan memberikan tanda peace seiring mereka meninggalkan lokasi. Sementara itu di rumah, Dana yang menemani Walter mencoba bermain dengannya. Namun entah siapa yang di luar jendela terlihat Dana menyadarinya, namun dia mencoba mengabaikannya. Ketika Arthur dan Norma pulang, Dana dan Walter tertidur. Karena pada saat itu udah malam, Arthur menawarkan diri untuk mengantarkan Dana pulang. Di dalam mobil, Dana menceritakan bahwa dia tinggal di sebuah motel. Kemudian keanehan pun terjadi. Dana mulai mengeluarkan komentar-komentar ambigu yang seakan-akan dia tahu apa yang dihadapi oleh Arthur dan Norma. Tiba-tiba, hidungnya Dana berdarah, kemudian dia pingsan. Setelah sampai di motel, Arthur mencoba mencari KTP Dana. Dia kaget karena nama Dana sebenarnya adalah Sarah Matthew. Tiba-tiba, Dana pun terbangun dan mengatakan Arthur untuk segera pergi dari sana karena nggak aman untuknya. Ketika Dana masuk ke hotel, seluruh penghuni kamar pada keluar menatapnya dingin. Di dalam kamarnya terlihat sebuah riset, di mana di dinding itu juga terdapat foto keluarga Arthur. Sedangkan para tamu motel tadi kemudian pergi keluar untuk menatap air di dalam kolam renang. Aneh banget. Arthur yang kembali ke rumah mengabari Norma bahwa Dana berbohong tentang nama aslinya dan dari mana dia berasal. Norma pun teringat dengan kata-kata Stewart di telepon tadi malam bahwa dia punya orang-orang yang bisa memberitahunya tentang apa yang Arthur dan Norma lakukan. Melihat foto lama Stewart, Arthur pun teringat dengan Project Viking ke Mars. Ternyata Stewart merupakan salah satu karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Keesokan harinya, Stewart lagi-lagi menelpon dan mengingatkan konsekuensi apa yang bisa terjadi bila Arthur terlalu mencari tahu tentang dirinya. Norma pun meminta bertemu dengan Stewart secara empat mata. Stewart mengatakan bahwa dia udah ada di halaman Norma. Ketika itu Norma menyadari bahwa ada orang asing dengan mulut ternganga memperhatikannya dari tadi. Norma langsung merasa ketakutan. Setelah menutup teleponnya, diperlihatkan bahwa Stewart ternyata punya kantor tersembunyi di belakang terowongan angin NASA yang sudah ditinggalkan. Di kantor NASA, seorang petinggi NSA bertemu dengan Cahill dan yang lain meminta banyak hal pada mereka. Saat ini dia meminta armada pendaratan di bulan dan hanggar. Cahill dan dua temannya tampak tidak setuju, tapi mereka nggak punya pilihan lain karena ini permintaan NSA. Sementara itu, Arthur menemui Dick di kantor polisi untuk bertanya tentang update dari plat nomor mobil yang dia minta selidiki. Dick mengatakan bahwa mobil itu terregistrasi sebagai mobil dinas pemerintah di lembaga NSA. Ketika itu di mejanya Dick ada foto istrinya Jeffrey yang meninggal. Ketika Dick mengatakan waktu kematiannya, Arthur kaget karena waktunya berdekatan dengan waktu Norma menekan tombolnya kemarin. Jadi Arthur pun memohon pada Dick untuk membawanya ke TKP. Singkatnya, setelah sampai di rumah Jeffrey, Arthur melihat beberapa foto di atas meja, termasuk fotonya Stewart. Dia pun melaporkan itu pada Dick. Gak hanya itu, dia juga melihat sebuah foto yang memperlihatkan sebuah petunjuk dengan beberapa nomor di bawahnya. Jadi Arthur pun mengambilnya tanpa sepengetahuan Dick. Sementara itu di tempat lain, Norma yang lagi berbelanja dengan ibunya dihampiri oleh seorang wanita yang gak dia kenal. Dia langsung mengatakan bahwa NSA membiarkan Stewart melakukannya, bahkan NASA gak bisa menghentikannya. Dia pun menyampaikan sebuah nomor pada Norma dan berkata untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk suaminya sendiri. Setelah itu hidung wanita ini pun berdarah, kemudian dia pingsan. Setelahnya, baik Norma dan juga Arthur pergi ke sebuah perpustakaan untuk mengetahui petunjuk dari nomor-nomor yang baru saja mereka dapatkan. Norma mendapatkan sebuah dokumentasi rekaman di mana di sana dia melihat kerusakan hanggar NASA karena disambar oleh petir beberapa bulan lalu. Dan juga ada konferensi pers dari NASA di mana di sana terlihat Stewart juga hadir sebelum tragedi itu. Setelahnya, Norma kemudian dipandu oleh dua orang wanita ke sebuah ruangan di mana di sana sudah ada Stewart yang menunggunya untuk mengobrol. Stewart menceritakan bahwa dia adalah orang yang tersambar petir di dalam insiden beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, Stewart bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mengendalikan dirinya. Namun gak jelas siapa orang-orang yang dia maksud. Stewart ingin tahu apa yang pertama kali Norma rasakan ketika melihat wajahnya yang cacat. Stewart pikir Norma merasa kasihan. Namun siapa sangka Norma malah mengatakan bahwa
Yang dia rasakan adalah perasaan sayang dan empati, karena bagaimanapun dia tahu seberapa besar rasa sakit yang gak bisa disembunyikan seseorang. Sementara Stewart harus berjalan dengan muka yang seperti itu. Belajar dari itulah Norma jadi bisa menerima kecacatan kakinya. Karena gak bisa dibayangkan kalau Norma juga harus punya cacat di wajahnya. Mendengarkan jawaban yang gak diharapkan, Stewart pun kaget. Dia kemudian menyuruh Norma memegang tangannya. Seketika itu juga Norma langsung pingsan. Sementara itu, Arthur menemukan sebuah buku dan potongan artikel tentang seorang karyawan NASA yang disambar petir. Dan setelah dia meninggalkan ruangan arsip tersebut, dia pun kaget karena dia diikuti oleh beberapa orang. Semakin dia pindah ruangan, semakin banyak orang aneh yang menatapnya dan mengikutinya. Ketika mau keluar dari ruang baca, Arthur dihalangi oleh seorang wanita bernama Clayman. Dia adalah istrinya Stewart. Clayman mengatakan padanya bahwa perpustakaan ini hanya untuk karyawan mereka saja dan mereka semua yang ada di sana saat ini sedang menjalani tes. Clayman kemudian membawa Arthur ke sebuah ruangan besar di mana dia diperlihatkan 3 portal aneh. Clayman menjelaskan bahwa Arthur harus memilih satu di antara 3 portal ini untuk jalan menuju keselamatan. Jika salah memilih, dia akan mendapatkan kutukan abadi. Jika tidak memilih pun, dia akan mendapatkan kutukan yang sama. Clayman kemudian mengulurkan tangannya ke depan, diikuti hidungnya yang berdarah. Setelahnya, 3 portal tadi pun secara ajaib jadi aktif dan terlihat seperti ada 3 portal air. Arthur gak ragu memilih nomor 2 karena dia mengingat gestur tangan Charles dan juga petugas parkir pada acara makan malam waktu itu. Arthur kemudian masuk ke dalam portal kedua. Di dalam sana, dia melihat cahaya putih yang menenangkan dan gak tahu gimana caranya, dia berakhir di kamarnya sendiri, mengambang dengan kondisi masih berada di dalam portal. Dia mengambang di atas Norma yang sedang tidur. Untungnya, Norma terbangun tepat sebelum Arthur dan seluruh airnya jatuh ke tempat tidur hingga membanjiri kamar mereka. Tentu aja suara air yang banyak itu mengagetkan Walter. Ketika mereka mengeringkan air di rumah, Walter memberitahu bahwa Norma ibunya kemarin malam pulang seperti zombie. Tanpa mengatakan apa-apa, langsung naik ke kamarnya. Sementara itu di NASA, Cahill diajak oleh petinggi NSA ke hanggar dan diberitahu bahwa Arlington Stewart, pegawai mereka dulu, tersambar petir tepat di mana mereka berdiri saat ini. Setelahnya dia menjadi orang yang berbeda. Cahill kaget karena yang dia tahu, Stewart telah dinyatakan meninggal. Petinggi itu pun menjelaskan memang benar Stewart sudah meninggal, tapi setelah dibawa ke lemari pendingin untuk mayat, seorang perawat jaga mendengarkannya tertawa dan hidup kembali. Stewart pun dipindahkan ke rumah sakit militer dengan keamanan yang tinggi. Sejak saat itu, Stewart menunjukkan kemampuan yang luar biasa, seperti kemampuan menyembuhkan diri sendiri hingga selnya berhenti menua. Percakapan mereka berdua ternyata didengar oleh Stewart yang berada di kantornya. Setelahnya, petinggi NSA itu pun bertanya pada Stewart kenapa dia menyiapkan kotak untuk orang-orang yang dia jadikan untuk bahan tes. Stewart mengatakan bahwa rumah yang manusia diami berbentuk kotak, mobil yang mereka gunakan berbentuk kotak, bahkan TV yang mereka tonton juga berbentuk kotak. Ketika mati pun manusia dimasukkan ke sebuah kotak. Jadi kotak yang dia sediakan adalah ujian dari majikannya untuk menentukan nasib umat manusia. Namun gak dia jelaskan siapa majikan yang dia maksud. Sementara itu di tempat lain, Arthur dan Norma pergi ke acara pernikahan adiknya. Sambil menikmati acara, Arthur menceritakan pengalamannya masuk ke dalam portal air. Dia menggambarkan ada cahaya putih yang membuatnya tenang, seperti semua beban dan keputusasaan terlepas dari dalam hatinya. Arthur merasa bahwa dia disucikan. Setelahnya, Arthur merasakan kegerahan ketika berada di pesta. Jadi dia pun keluar untuk mencari udara segar. Ketika itu, Jeffrey yang dicari-cari polisi karena udah membunuh istrinya pun datang mengancam Arthur dengan pistol. Dia mengancam Arthur untuk ikut dengannya ke dalam mobil. Setelahnya, Walter dan Norma yang menyadari Arthur menghilang mencoba untuk mencarinya, namun ketika berada di luar, mereka pun diculik oleh sekelompok orang. Di dalam mobil, Jeffrey mengatakan bahwa keluarga mereka juga mendapatkan $1 juta setelah istrinya menekan tombol. Jeffrey memberikan Arthur sebuah buku tentang dokumen rahasia mengenai tes yang sedang dilakukan oleh Stewart. Namun Jeffrey masih gak tahu gimana cara Stewart masuk ke dalam pikiran manusia sehingga mereka seperti dikendalikan seperti orang-orang yang hidungnya berdarah. Sementara itu Walter yang diculik dibawa ke motel. Sama seperti mereka membawa putrinya Jeffrey, Walter dibawa masuk ke sebuah portal yang lain.
Jeffrey mengatakan bahwa dia terpaksa membunuh istrinya demi anaknya karena Stewart mengharuskannya untuk memilih antara anak atau istrinya. Lagi asik ngobrol serius, tiba-tiba mobil harus dihentikan karena di depan ada seorang pria berpakaian sinterklas menghalangi mereka. Gak lama setelahnya, mobil mereka pun ditabrak dengan kendaraan besar yang lain. Namun anehnya, ketika polisi tiba, mereka hanya menemukan mayat Jeffrey di dalam mobil. Arthur, entah siapa yang membawanya, tiba-tiba berada di hanggar NASA. Cahill langsung menyambutnya dan mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan setelah ini akan punya konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa Arthur bayangkan. Keesokan paginya, Arthur dan Norma diantar pulang ke rumah mereka sendiri, di mana di sana sudah ada Stewart yang menunggu mereka untuk bicara tentang ujian terakhir. Stewart sebenarnya kagum dengan Arthur dan juga Norma. Namun Stewart menyesalinya ketika Norma menekan tombolnya di saat-saat terakhir. Stewart menjelaskan dia sudah mengunci Walter anak mereka di kamar mandi dan indera penglihatan dan serta pendengarannya sudah nggak berfungsi lagi. Sekarang Arthur dan Norma harus memilih di antara dua pilihan. Menjalani hidup mereka dengan menikmati $1 juta yang udah diberikan, namun harus belajar hidup dengan Walter yang bisu dan tuli. Atau opsi yang kedua, Arthur harus membunuh Norma supaya penglihatan dan pendengaran Walter dikembalikan. Kemudian, uangnya akan dimasukkan ke dalam rekening yang Walter bisa akses ketika dia berusia 18 tahun. Tentu aja, itu merupakan pilihan yang berat. Arthur kemudian mengambil pistol dan menodongkannya pada Stewart supaya ujiannya dibatalkan. Namun itu nggak ada gunanya, karena jika Stewart dibunuh, Arthur hanya akan masuk penjara dan majikan Stewart akan menggantikannya dengan orang lain. Setelah Stewart pergi, mereka langsung mengecek keadaan Walter. Namun pintu kamar mandi terkunci dan nggak bisa dibuka. Yang mereka tahu, Walter memang benar-benar nggak bisa mendengar dan melihat karena Walter dari dalam teriak-teriak. Arthur dan Norma menyadari bahwa mereka nggak punya pilihan lain. Jadi Norma mencoba meyakinkan Arthur untuk membunuhnya demi Walter. Mereka sama-sama meyakinkan bahwa setelah ini mereka akan bertemu lagi di afterlife. Arthur pun menembak Norma dan Norma meninggal pada saat itu, bersamaan dengan pasangan lain di luar sana menekan tombol kotak yang diberikan oleh Stewart. Arthur segera kembali ke kamar mandi dan dia lega Walter bisa melihat dan mendengar kembali. Di saat yang bersamaan, polisi pun datang karena ada laporan dari tetangga yang mendengarkan suara tembakan barusan. Arthur pun ditangkap dan ditahan. Namun ketika di luar, Arthur dipindahkan ke mobil hitam NSA dan Cahill meminta Arthur untuk tidak khawatir karena dia akan menjaga Walter dengan baik. Walter pun melihat kepergian ayahnya dari jendela kamarnya. Sementara itu, Stewart mengambil kembali kotak yang sudah ditekan tombolnya oleh pasangan lain tadi dan siap mengantarkan kotak itu ke pasangan berikutnya. Film pun selesai.